Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Cyber Security Management. Di sini saya akan mempresentasikan Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE MM CFRM. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi seluruh perusahaan dengan produksi multi-komponen. Makalah ini menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan untuk mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi rantai pasokan yang paling efektif, perhatian harus fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Agar berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan, produsen harus memecahkan masalah keamanan informasi yang kompleks. Hasil praktis utamanya adalah mengusulkan pendekatan baru terhadap identifikasi dan mengusulkan prediksi risiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian. Mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan. Selanjutnya ada latar belakang. Supply Chain Management ataupun SCM adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perencanaan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi dan mengendalikan seluruh distribusi produk dalam organisasi. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1988 ketika pendiri perusahaan itu yang berbasis di Amerika Serikat, Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma menemukan segmen kosong lainnya di pasar di sistem informasi. Sejak itu, banyak pemasok menawarkan berbagai solusi yang dipasarkan sebagai solusi yang ditujukan untuk manajemen rantai pasokan. Modul SCM ada di semua sistem ERP. Sistem SCM secara signifikan dapat memenuhi permintaan produk perusahaan dengan lebih baik dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Secara umum, peneliti mengidentifikasi 6 bidang utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasokan produksi. Persediaan, lokasi, inventaris gudang, yaitu transportasi dan informasi. Solusi SCM membuat rencana optimal untuk penggunaan lini teknologi yang ada. Merinci apa, kapan, dan dalam urutan apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas, bahan baku dan bahan, ukuran batch, dan kebutuhan untuk mengganti peralatan untuk menghasilkan produk baru. Hal ini membantu mencapai kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya minimum. Selanjutnya yaitu Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Rantai pasokan yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan, mengoptimalkan inventaris gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan kesesuaian penawaran dengan permintaan, mengurangi biaya, dan sebagai hasilnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Tren pengembangan teknologi SCM saat ini ditentukan oleh besarnya kemungkinan internet. Rantai produsen, pemasok, kontraktor, perusahaan transportasi dan perdagangan terjalin dengan cara yang paling intim dan sudah menjadi jaringan online yang nyata. Perusahaan-perusahaan bergabung ke dalam komunitas bisnis dan batasan di antara mereka pun hilang. Namun terdapat transparansi dalam
kegiatan bersama. Para pelaku dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, serta dengan cepat membawa produk baru ke pasar menggunakan metode prediksi dan perencanaan yang canggih. Internet adalah sarana teknologi yang paling sederhana, termurah, dan paling efisien untuk mengelola dan mengendalikan jaringan mitra. Perusahaan biasanya memulai dengan menggabungkan aktivitas paling sederhana menggunakan email dan sistem otomatisasi alur kerja, kemudian beralih ke docking virtual dari proses bisnis yang paling penting, dan kemudian bergabung menjadi satu perusahaan virtual di mana seluruh jaringan disinkronkan. Hasilnya, tidak hanya produktivitas yang meningkat secara signifikan, namun semua proses juga dipercepat secara signifikan, sehingga menimbulkan dampak baru secara kualitatif. Misalnya, sistem jaringan seperti itu dapat meminimalkan dampak dari hampir semua pengaruh eksternal negatif dan menciptakan produk baru jauh lebih cepat dibandingkan pesaing. Salah satu perusahaan pertama yang berhasil beralih ke desain paralel produknya, itu printer laser, dengan menyatukan tim pengembangan dari berbagai negara adalah Hewlett Packard. Perusahaan seperti Adaptec menghemat $10 juta per tahun menggunakan desain berbasis web dengan mitra dari Jepang. Kurang lebih sama menghemat Boeing dan TRW ketika melakukan penelitian bersama. Dan General Motors yang bekerja melalui platform elektronik Commerce One, Trade Exchange, dan memilih pemasok secara real time, menghemat biaya sekitar $400 juta per tahun. Namun, terlepas dari keuntungan nyata dari manajemen pasokan web, terdapat sejumlah besar ketidakpastian dan risiko keamanan cyber. Semua jenis kerentanan ini dan kelemahan lainnya dapat membuat pengguna rentan terhadap ancaman yang disusupi atau diserang. Metode keamanan yang tidak efisien mencakup seperti perbaikan kerentanan yang diketahui tidak cukup cepat, akses istimewa yang tidak terbatas ke sistem cloud, dan terminator dan infrastruktur yang tidak dikelola. Jenis kerentanannya yaitu cara melakukan serangan web. Penggunaan server proxy seringkali merupakan bagian integral dari implementasi dan pengoperasian manajemen rantai pasokan. Server proxy telah ada sejak awal internet dan fungsinya telah berkembang secara langsung. Saat ini, spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy saat memindai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringannya yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan, menembusnya, dan melakukan kampanye mereka. Penggunaan server proxy seringkali merupakan bagian integral dari implementasi dan pengoperasian manajemen rantai pasokan server. Server proxy telah ada sejak awal internet, yaitu untuk melakukan kampanye mereka. Spyware. Sebagian besar perangkat lunak periklanan online modern di internet adalah aplikasi yang mungkin tidak diinginkan atau PUA dan merupakan spyware. Penyedia spyware mengiklankan perangkat lunak mereka sebagai alat legal yang memberikan layanan berguna dan mematuhi perjanjian lisensi penggunaan akhir. Spyware yang menyamar sebagai PUA adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Biasanya diinstal di komputer tanpa sepengetahuan si penggunanya tersebut. Dalam penelitian ini, spyware dibagi menjadi 3 kategori besar: adware, monitor system, dan trojan. Kompromi email bisnis spyware. Belakangan ini, di bidang keamanan, banyak perhatian diberikan pada program pemerasan. Namun demikian, ancaman lain yang tidak begitu tinggi yang memberi penciptanya lebih dari sekedar ransomware adalah penyusupan email perusahaan. Saat ini adalah cara yang paling menguntungkan untuk mendapatkan banyak uang dari sebuah bisnis. Nah, ini merupakan vektor serangan ringan yang menggunakan rekayasa sosial untuk memulai pencurian. Dalam versi yang paling sederhana, kampanye untuk menyusupi email bisnis mencakup pengiriman email ke karyawan Departemen Keuangan, terkadang menggunakan data palsu dari karyawan lain.
yang dapat mengirim dana melalui transfer bank. Peretas biasanya melakukan beberapa penelitian dalam hierarki perusahaan dan karyawannya, misalnya menggunakan profil di jejaring sosial dan membangun vertikal manajemen. Ini mungkin surat dari CEO atau manajer puncak lainnya yang memintanya untuk mentransfer pembayaran non-tunai pada calon mitra bisnis atau pemasok. Pesan tersebut harus memotivasi penerima untuk mengirimkan uang, yang akibatnya biasanya akan masuk ke rekening bank asing atau regional milik penjahat dunia maya. Selanjutnya jenis kerentanan yaitu cara melakukan serangan layanan. 1. Layanan DevOps. Terlepas dari kenyataan bahwa SCM merupakan IC berpemilik dengan caranya sendiri, mereka didasarkan pada layanan DevOps gratis untuk shareware. Konsep ini berarti teknologi seperti Docker, MySQL, MariaDB, dan komponen DevOps populer lainnya. Kedua, teknologi clouds. Cloud adalah area baru bagi para peretas yang aktif mengeksplorasinya guna mendapatkan potensi baru untuk serangan mereka. Peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Mereka juga menyadari bahwa mereka dapat membobol sistem perusahaan lebih cepat jika mereka dapat membobol sistem cloud. Jaringan dinamis modern memberikan lebih banyak peluang serangan, menciptakan risiko keamanan baru, dan mengurangi kemungkinan pengendalian. Ini adalah masalah yang mempengaruhi organisasi yang bekerja di sektor publik, pelayanan kesehatan, serta keuangan dan teknologi infrastruktur jaringan dan perangkat akhir yang tidak dikelola dapat dengan mudah diserang oleh peretas yang membutuhkan basis untuk berintegrasi ke dalam infrastruktur organisasi dan menyusupi objek tertentu. Mereka juga dapat menggunakan untuk mengekstrak data atau mengirimkan lalu lintas Tor yang tidak sah atau dapat menjadi bagian dari botnet. Bahkan router sederhana, firewall, atau pengaturan segmentasi yang sah dapat memungkinkan peretas membobol infrastruktur dan mendapatkan akses ke data rahasia. Selanjutnya ada kesimpulan. Organisasi memerlukan analisis konteks keamanan real time untuk memastikan kontrol yang mudah. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan real time dan deteksi jalur kebocoran, penyerang dapat berpindah-pindah ke dalam jaringan tanpa diketahui. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan tersebut. Organisasi juga harus menginventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Jika tim keamanan hanya dapat memeriksa dengan snapshot atau daftar lama perangkat yang dikelola, maka mereka dapat melewati setidaknya 20% perangkat yang terhubung secara fisik ke jaringan melalui koneksi kabel. Inventarisasi tersebut harus dilakukan secara teratur dan otomatis, karena jaringan perusahaan, infrastruktur cloud, dan infrastruktur perangkat akhir terus berubah dan tidak dapat dipantau secara efektif oleh staf secara manual. Situasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa manajemen rantai pasokan berada pada batasan antara industri transportasi dan TI. Baik, sekian presentasi ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.